Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara seiman dan seislam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid atau rumah-rumah Allah adalah mengagungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sebuah kaum, sebuah masyarakat, fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Kenapa mereka berkumpul? Yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca Al-Quran dan hadis. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari ayat-ayat Allah, apa janji Allah dan Rasul. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, ya, dan senantiasa Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka, ya. Dan kemudian pada akhir hadis itu Allah berbangga kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah As-Shadiqul Masduq dan juga kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya, yang senantiasa menghidupkan Ramadan, yang senantiasa membaca Al-Quran dan melakukan qiyamul lail, yang senantiasa menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi segala yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang meniti di atas jalan itu, meskipun jalan itu pahit dan terjal. Khufatin nar bi syahawat wa khufatil jannah bil makarih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan amanah dari Madinatus Salam, ya, yang mana lewat akhuna Ahmad, beliau merupakan mahasiswa dari mana Madinah Salam, ya, dan insyaallah tahun depan akan membuka program S1 katanya. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan Madinah Salam itu membuka kajian langsung yang disiarkan oleh masyayikh dari Saudi, dari Makkah sana, selama 22 minggu, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Dan sekarang tinggal membagi Al-Quran dan iftar programnya. Alhamdulillah kita diberikan amanah yakni iftar di sore hari ini. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang materi tentang peristiwa besar pada bulan Ramadan, ya. Banyak dari kaum muslimin yang mana tidak tahu, ya, ternyata di sana ada banyak sejarah, banyak peristiwa, banyak kejadian yang dilakoni umat-umat Islam zaman terdahulu. Ramadan bukanlah waktu untuk tidur, waktu lemas, waktu YouTubean atau santai, bukan. Akan tetapi bagaimana sirah salaf, para sahabat, para tabi'in, dan Rasulullah itu sendiri menghidupkan Ramadan. Maka di antara peristiwa atau sejarah dari masa ke masa, dari zaman Rasul,
Kita akan meneladani, kita akan membaca, kita akan belajar bagaimana mereka hidup di bulan Ramadan. Di antara yang pertama adalah bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pada bulan Ramadan diturunkanlah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Di bulan Ramadan ini diturunkanlah Injil ya kepada Nabi Isa alaihissalam. Di bulan Ramadan ini diturunkan kitab Zabur kepada siapa? Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Ya, jadi kitab-kitab samawi itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan Suhuf Ibrahim, yakni lembaran-lembaran Nabi Ibrahim yang berisi tentang nasihat, pujian, zikir, ya, yang ini khusus diberikan kepada Nabi Ibrahim dan tidak diwajibkan kepada syariat umatnya atau umatnya, ini diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Hal ini ditegaskan melalui hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia yang bernama Wasilah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam pertama dari bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurat li sittin min Ramadan, dan Taurat diturunkan pada malam ke-6 ya, pada bulan Ramadan. Wa unzilat al-Injil li 13 lailah. Injil diturunkan pada tanggal 13 ya, dari bulan Ramadan. Wa unzilat Zabur li 18, dan kitab Zabur diturunkan pada tanggal ke-18 ya, bulan Ramadan. Dan yang terakhir unzilatil Al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 dari bulan Ramadan. Namun meski demikian banyak ulama mufassirin ya, ulama ahlul hadis yang berselisih pendapat apakah Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 ataukah tanggal yang lain. Maka di antara ulama yang merojihkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada tanggal 21 Ramadan adalah Al-Imam Mubarakfuri yang punya kitab syarah dari Imam Tirmidzi yang berjudul Tuhfatul Ahwazi. Ya. Jamaah kajian sore atau kajian menjelang buka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya pada bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sesungguhnya Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan untuk menjelaskan petunjuk itu ya. Wal furqan, dan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelang Ramadan, maka beliau bertadarus di Jabal An-Nur di Gua Hira bersama Jibril alaihissalatu wassalam. Ya, maka di dalam sebuah riwayat, annahu kana yu'aridul Quran. Jibril mengajarkan bertadarus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Jibril mengajarkan nama-nama surat di dalam Al-Quran, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nama surat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Wa annahu aridu fi amin wafatihi marratain, dan pada tahun kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril berapa kali? 2 kali. Kira-kira gimana? Pernah enggak? Jarang ya, paling baca tutup, nah, seperti itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus bersama Jibril. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinasehatkan
malaikat Jibril agar senantiasa ya bersedekah di bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana ajwadun nas fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Lah kok bisa? Nabi kan orang miskin. Kok bisa orang paling dermawan? Maka para syurahul hadis menjelaskan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan. Nabi adalah panglima perang. Setiap panglima kira-kira memiliki harta banyak atau sedikit? Banyak kan? Kira-kira kalau nggak dibagikan hartanya banyak sahabat atau banyak nabi? Banyak nabi. Maka panglima perang adalah orang yang paling banyak hartanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju, ya silahkan maju. Membagi-bagikan kepada para sahabat sehingga tersisa sedikit. Nah, sedikit itulah yang kita anggap miskin ya. Padahal Nabi SAW menganggap sedikit itu adalah sesuatu yang cukup ya. Itulah Nabi. Kemudian Al-Quran, bagaimana para sahabat menghidupkan malam Ramadan dengan Al-Quran. Di antara adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala meninggalkan seluruh majelis hadisnya, seluruh majelis ilmunya digunakan untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i di dalam Ramadan yang mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? 60 kali ya, baca di dalam dan di luar sholat. Kemudian amalan para sahabat yang lain, tidak ada amalanku di antara sahabat, lupa namanya, di bulan Ramadan kecuali ada dua. Yang pertama it'amut ta'am, memberi makan orang. Yang kedua adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau enggak ngasih makan orang, baca Al-Quran. Kalau enggak baca Al-Quran, ngasih makan orang. Dua itu terus di bulan Ramadan. Nah, kita berkaca ke dalam kehidupan mereka seperti apa. Ya, maka Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui 3 proses. Proses yang pertama, Al-Quran, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat ya. Kemudian Al-Quran dicatat dan dibawa ke Lauhul Mahfud ya. Ya, ke Lauhul Mahfud, artinya lembaran-lembaran yang terjaga di sana. Kemudian proses yang kedua, setelah Al-Quran terjaga di Lauhul Mahfud, Allah turunkan langsung ya, langsung ke Baitul Izzah, yakni langit pertama di dunia. Ke langit ada 7 saf, bumi pun ada 7 saf. Maka langit yang pertama namanya Baitul Izzah, Allah turunkan ke situ. Setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad munajjiman, ya, tertancap di dalam hatinya. Diturunkan selama 23 tahun. Dan kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW tatkala turunnya wahyu itu ada 2. Yang pertama, Jibril menyamar sebagai seorang sahabat. Kedua, Al-Quran diturunkan seperti suara al-jaros, suara lonceng yang sangat keras, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, langsung munajjiman, ditancapkan di dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi pada bulan Ramadan adalah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid dan Abu Thalib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua adalah orang yang paling membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua adalah orang yang sebagai pelipur lara di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Maka para ulama ahlu tarikh menamakan tahun itu sebagai Amul Huzn, artinya tahun kesedihan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak sedih? Khadijah adalah orang yang sangat membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala wahyu turun pertama kalinya di Jabal An-Nur di Gua Hira, yang mana Jibril mengajarkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Iqra wahai Muhammad, Iqra,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Iqra, saya tidak bisa membaca. Iqra, saya tidak bisa membaca. Rasulullah adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian kemudian malaikat Jibril memeluk dengan sangat erat, sehingga diceritakan di dalam hadis tersebut Nabi tersengal dan badannya kedinginan dan gemetar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian itu terhadap Khadijah. Zammiluni, zammiluni, wahai istriku, selimuti aku, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Kemudian bagaimana perkataan seorang istri kepada suami? Ya. Seorang istri mengatakan sebagai pelipur lara, sebagai kabar yang bahagia. Kalla abshir wallahi la yuhzikallahu abadan, wahai suamiku, berjanjilah, dengarkanlah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang bisa menyambung silaturahim. Itu sifat Nabi ya. Wa tasduqul hadis, engkau adalah orang yang jujur perkataannya. Ya. Wa tahmilul kalla, engkau adalah orang yang menolong orang yang kesusahan. Bagaimana Allah bisa menghinakanmu, wahai suamiku? Wa taksibul ma'dum, engkau adalah orang yang menolong orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaif, dan engkau adalah orang yang paling memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawabil haqqi, engkau adalah orang yang membela kebenaran. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, wahai Muhammad, wahai suamiku. Tidak berhenti demikian. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke pamannya, yakni yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Ya. Kata Waraqah, wahai Khadijah, sesungguhnya aku melihat ada tanda-tanda kenabian pada suamimu ini, yakni Muhammad. Seandainya saya masih hidup, saya akan menjaga selama-lamanya. Ya, seperti itu. Pembelaan Khadijah kepada suaminya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski sebelum itu ayat Al-Mudaththir turun. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir walirabbika fakabbir. Ya, Allah menegur langsung. Jangan kamu lemas, jangan kamu malas-malasan. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Katakan, bertakbirlah kepada Rabbmu. Kemudian ayat lain turun. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga dekat mereka. Ya. Sehingga Abu Lahab tidak terima ya. Ya, seperti itu dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari ini adalah hari kesedihan tatkala itu. Hari meninggalnya Khadijah adalah hari kesedihan. Di mana tidak? Khadijah adalah orang yang paling berjasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Jibril sendiri mengatakan bahwasanya ia memerintahkan Nabi tatkala Khadijah nanti membawa bekal makan dan minum kepadamu, maka sampaikan salamku kepada Khadijah. Katakan, sesungguhnya aku Jibril dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada Anda. Dan sesungguhnya Khadijah adalah orang yang disediakan surga, rumah-rumah di surga. Jamaah kajian sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, sesungguhnya penghuni surga, wanita penghuni surga yang mulia itu ada 4. Yang pertama siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, salah, Fatimah bintu Muhammad. Yang ketiga, istrinya Fir'aun siapa? Asiyah bintu Muzahim. Yang terakhir Maryam bintu Imran. Itu sampai Khadijah
dijuluki termasuk 4 wanita yang paling mulia di antara penduduk surga. Ya. Demikian pula pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, ya, seorang kafir Quraisy, tapi memiliki kedudukan yang tinggi di mata kabilahnya. Sampai-sampai tatkala pamannya meninggal, Rasulullah tidak tega. Rasulullah berusaha menyelamatkan Abu Thalib pamannya. Maka tatkala itu sedang terjadi kritis Abu Thalib, maka di samping Abu Thalib ada pamannya Nabi yang bernama Abu Jahal. Di sampingnya juga ada namanya Umayyah ibnul Mughirah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebelah kanannya, di samping telinganya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya amkul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku akan persaksikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqala Abu Jahal, ya, wa Umayyah, maka berkata Abu Jahal dan Umayyah di sampingnya, di samping kiri, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib? Ya, maka apa kata Nabi? Falam yazal, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'riduha, lisan Rasul senantiasa mentalkin, mengajari pamannya supaya apa? Mengucapkan la ilaha illallah, terus diucapkan terus, paman ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai pada akhirnya, ya, Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka ayat turun, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan sesungguhnya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Inilah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malaikat Jibril pada suatu hari memberikan wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Maka apa kata Jibril? Atani Jibril alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari Nabi Jibril alaihi salam mendatangiku, mengatakan 3 perkara. Yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, maju dikit. Hiduplah, ya, hiduplah sesuai hatimu, sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta, cintailah orang yang kamu cintai, sesungguhnya orang yang kamu cintai akan berpisah. Ya, dia akan berpisah dengan Khadijah, dia akan berpisah dengan Abu Thalib. Maka cintailah orang yang kamu cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun, dan berbuatlah apa yang kamu kehendaki sesuka, karena setiap amalan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih lama kan? Masih. Ya, masih. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Ramadan adalah perang Badar. Ya, perang Badar adalah perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang mana pada saat itu syariat puasa baru diturunkan bertepatan dengan perang Badar. Ya, baru bertepatan dengan perang Badar. Maka pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengetahui bahwasanya kafilah Abu Sofyan, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sofyan, hendak pulang dari perdagangannya dari Syam menuju Makkah. Akan tetapi ia harus melewati Madinah, karena jalan satu-satunya yang ia mudah tempuh adalah melewati Madinah. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berinisiatif untuk merampas harta mereka. Lah kok bisa? Kok orang Islam kok disuruh merampas orang-orang kafir? Bisa, karena ada 2 sebab. Sebab yang pertama, karena kafilah Abu Sofyan, mereka adalah orang kafir harbi, kerjaannya adalah memerangi kaum muslimin tiap hari.
Yang kedua adalah tidak ada kesepakatan untuk gencatan senjata. Jadi perang terus. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk menyergap dahulu. Nah, mengetahui rencana ini, maka Abu Sofyan bersama 300 pasukan kafilah dagang, ia lapor kepada prajurit perangnya yang dipimpin siapa? Abu Jahal. Ketika itu dilaporkan demikian, maka Abu Jahal dan pasukannya sekitar jumlahnya 600-700 orang keluar dengan membawa senjata lengkap. Ya, namanya pasukan perang di zaman itu ya. Rasulullah dan para sahabatnya membawa pasukan seadanya, 300-an orang. Apa sih kekuatannya? Nah, seperti itu. Maka bertemulah dua pasukan ini. Ya, maka tatkala itu apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berdoa siang malam. Ya, berdoa siang malam Rasulullah berdoa. Ya. Apa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Allahumma anjin lima wa'adani, ya Allah selamatkanlah aku sebagaimana yang engkau janjikan kepadaku ya Allah. Allahumma ati ma wa'adani, ya Allah tunaikanlah janjimu kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ardhil Islam la tu'bad fil ardi, ya Allah seandainya kami terbunuh di medan perang, engkau selama-lamanya tidak akan disembah ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan tangannya ke atas ya, menghadap kiblat, sehingga baju yang dipakai oleh Nabi, baju perang yang dipakai oleh Nabi terjatuh dari pundaknya. Ya. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha rida'ahu, maka Abu Bakar datang kemudian mengenakan baju tersebut ke atas. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah datanglah janji engkau ya Allah. Ya. Kemudian Abu Bakar duduk di belakang Nabi, menjaga Nabi ya, karena siang malam Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kemah kecil yang dinamakan kemah Al-Arth yang dijaga oleh salah seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Arad. Ya, Rasulullah siang malam berdoa sehingga kata Ali ibnu Abi Thalib, tatkala itu pasukan perang dari kaum muslimin tertidur semua kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang malam Rasulullah berdoa kepada Allah. Bahkan di tengah peperangan pun Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya, maka apa yang terjadi? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya. Kemudian juga istastaghithuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah mengirimkan 1000 malaikat, ribuan malaikat Allah kirimkan untuk memenangkan kaum muslimin. Ya. Pasir yang dilemparkan kepada kaum musyrikin, ya Allah bantu sehingga mata kaum musyrikin terkena pasir. Seandainya kita sebagai orang biasa kira-kira bisa nggak melempar pasir, melempar batu? Tidak bisa. Akan tetapi malaikat, ribuan malaikat membantu kaum muslimin untuk mengalahkan kaum musyrikin tatkala itu. Ya, maka perang Badar ini disebut dengan Yaumul Furqan. Artinya hari untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Ya. Jamaah kajian sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjanjikan di dalam surat Al-Anfal bahwasanya orang yang mengikuti perang Badar mereka akan memiliki kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad kafartu lakum. Jadi sahabat yang mengikuti perang Badar mereka akan diampuni dosanya oleh Allah, baik dosa sebelum perang Badar maupun doa setelah perang Badar. Keutamaan kedua, orang yang terbunuh di medan perang Badar mereka disediakan surga Firdaus, surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Surganya Anbiya dan surganya Rasul.
itu adalah surga yang disediakan bagi para sahabat yang terbunuh di medan perang Badar. Bahkan peristiwa yang sangat mengejutkan di perang Badar, terbunuhnya 70 orang gembong kaum musyrikin. Di antara mereka adalah Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Umayyah ibnu Khalaf, kemudian Al-As ibnu Hisham ibnu Mughirah. Bahkan siapa yang membunuh Abu Jahal kira-kira? Adalah salah seorang sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah ibnu Mas'ud, yang mana ia kurus krempeng, bahkan ditertawakan oleh para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah menegurnya, kenapa kalian menertawakan Abdullah ibnu Mas'ud, katanya. Wahai Rasul, aku lihat betisnya sangat kecil. Kata Nabi SAW, seandainya gunung Uhud ditimbang dengan betis ibnu Mas'ud, maka apa? Oh ya. Ya, tolong maju ke depan sedikit biar di belakang masih bisa diisi. Ya. Ya. Maka siapa yang membunuh Abu Jahal kira-kira? Yakni siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, diinjak dadanya. Ya, Abu Jahal diinjak dadanya. Apa kata apa namanya? Abu Jahal, "Oi, sang penggembala kambing." Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang mengembala kambing. Awas ya pembalasanku, katanya. Sombong dia, Abu Jahal. Lagi sekarat masih sombong. Demi Tuhanku, saya akan memusuhi Muhammad dan di dunia dan akhirat. Maka ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud masih menunggu agar Abu Jahal ini bertaubat. Mendengar kesombongan Abu Jahal, lalu dipenggalah lehernya Abu Jahal. Demikianlah kesombongan gembong-gembong kafir Quraisy terhadap umat Islam saat itu. Jamaah sore yang dirahmati oleh Allah. Kemudian peristiwa yang keempat yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, yang terjadi pada tanggal berapa? 21 Ramadan pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, sebelumnya kaum muslimin dan kaum musyrikin itu bertemu di lembah yang dinamakan dengan lembah Hudaybiyah atau tanah Hudaybiyah. Di sanalah kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy melakukan perjanjian. Di antara perjanjian yang mereka tulis adalah selama 10 tahun harus melakukan gencatan senjata. Kaum muslimin tidak boleh menyerang kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak boleh menyerang kaum muslimin selama 10 tahun lamanya. Perjanjian yang kedua, dibebaskan bagi siapa saja kabilah yang ingin ikut kepada Nabi, silahkan. Kemudian yang ingin ikut kepada orang Quraisy silahkan. Ya, dibebaskan. Akan tetapi ada satu syarat. Orang yang mengikuti Nabi harus izin ibu bapaknya. Hal ini menguntungkan kaum Quraisy dan merugikan kaum muslimin. Akan tetapi Nabi SAW bijaksana. Biarlah nggak apa-apa, kita sabar aja. Kita sabar, kita sedang tertindas. Ya, maka tatkala itu, ya, ada 2 orang kabilah yang bernama suku Badr dan yang satu suku Huzaimah. 2 suku ini bermusuhan dari dulu. Sejak dia bergabung ke Nabi atau belum, ia bermusuhan. Maka suku Huzaimah ini bergabung kepada Nabi, suku Bakar bergabung kepada kafir Quraisy. Tatkala suku Huzaimah, sudah 3 menit lagi ya. Suku Huzaimah sedang wudhu, sedang sholat, kemudian dihajar sama suku Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW tidak tega melihat hal ini. Kemudian Rasulullah SAW mengutus 10.000 pasukan untuk menyerbu Makkah. Sebelum diserbu, Abu Sufyan datang kepada Nabi untuk mengajukan perdamaian. Wahai Nabi, kita damai saja, nggak usah kita lanjutkan. Akan tetapi perjanjian telah dirusak mereka, sehingga Rasulullah SAW mau nggak mau harus menyerbu Makkah.
maka 10 pasukan disiapkan Nabi untuk menyerbu Makkah. Maka setelah di Makkah sana Rasulullah menghancurkan patung dan berhala-berhala. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan gembong-gembong orang kafir di Makkah. Ya, setelah dikumpulkan, ya, wahai sekalian kaum kafir, pada hari ini, ya, aku telah mengumpulkan kalian dengan membawa pedang tentunya, ya, bukan tangan kosong. Kira-kira kalian mau saya apakan pada hari ini? 8 tahun yang lalu kamu membunuh saya, kamu menyiksa saya, membunuh para sahabat. Kira-kira mau apakan kamu ini sekarang, ya? Kemudian apa kata orang kafir Quraisy? Anta khairuna, wahai Nabi, engkau adalah orang yang paling baik di antara kami. Wa anta ibnu khairnya, engkau adalah anak bapak saudara kami. Ya. Maka Rasulullah pun sangat tertunduk, ya. Ya. Rasulullah sangat tertunduk, bukannya bangga menang, ya. Bahkan dikatakan di dalam kitab tarikh, air mata Rasulullah bercucuran dan kepala dagu Rasulullah sampai mengenai siku unta. Ya, kemudian idhabu, Rasulullah mempersilahkan mereka untuk pergi, silahkan kalian pergi. Maka tatkala itu izzah Islam, agama Islam diakui di Makkah pada saat itu, ya. Ya, kalau peristiwa perang Badar, Islam diakui kehebatannya. Pada peristiwa Fathul Makkah, Islam diakui sebagai agama resmi di Makkah. Ya, ya, masih ada beberapa kisah atau kejadian, namun kita jeda, kita kasih kuis, ya. Ya, berapa ini? Tuh 2, 3. Nah, kita langsung, ya. Nah, silahkan jawab kuis, ya. Sahabat siapa yang menginjak dada Abdullah ibnu Mas'ud marhum? Sebentar, salah ya saya tadi. Siapa gembong kafir Quraisy yang diinjak oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Wah. Bentar, ini kita ulang lagi, ya. Ya. Siapa gembong yang terbunuh di medan Badr selain Abu Jahal? Siapa yang bisa? Siapa? Umayyah bin Khalaf, ya. Maju sini. Nah, antum majulah, ya, sini. Yang tadi, sini nggak apa-apa. Nah, sebutkan keistimewaan sahabat yang terbunuh atau sahabat yang melakukan perang Badar, peserta perang Badar. Wah, ya, ya, nah, dua-duanya ini sama antum, Mas. Biar cepat nih, 20 menit, ya, 15 menit lagi. Ya, apalagi, ya. Siapa yang berani tunjuk ini tangan? Kita tanya, ya. Amul Huzn, siapa yang meninggal? Amul Huzn, itu disebut Amul Huzn karena dan satu lagi siapa? Ya, ambil. Masya Allah. Ya, masih ada kan waktunya? Ya, kita lanjutkan dikit dulu biar gak habis. Ya, kemudian masih ada waktunya, masih. Ya, 10 menit lagi lah, ya. 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 6 menit lagi, ya udah. Kemudian kejadian yang kelima, peristiwa yang kelima yang terjadi tatkala di bulan Ramadan adalah meninggalnya Ruqayyah, yakni istri Utsman ibnu Affan pada tanggal 17 Ramadan. Ruqayyah adalah anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang sahabiyah yang hidupnya sederhana,
Kemudian tatkala itu Ruqayyah dinikahkan dengan anaknya Abu Jahal yang bernama Utbah. Akan tetapi Abu Jahal setelah mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan syariat Islam, ya, Abu Jahal memerintahkan agar Utbah menceraikan siapa? Ruqayyah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Ruqayyah dengan Utsman ibnu Affan. Pada tahun ini permusuhan orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gencar, sehingga Nabi memerintahkan Utsman dan Ruqayyah dan 11 orang untuk pergi ke Najasyi, Raja Najasyi, ke Habasyah, karena di sana ada salah seorang raja yang arif bijaksana, yang ia memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi, ya. Tatkala Makkah sudah reda, Ruqayyah dan Utsman diperintahkan oleh Nabi balik ke Makkah. Tatkala itu Ruqayyah dikaruniai seorang anak yang bernama Abdullah ibnu Utsman. Tatkala Mekah bergejolak kembali, ya, kemudian Nabi memerintahkan Utsman dan Ruqayyah ke Madinah, ya, hijrah lagi ke Madinah. Jadi hijrahnya Ruqayyah dan Utsman udah maghrib 2 kali. Namun tatkala di Madinah anaknya yang bernama Abdullah ibnu Utsman meninggal karena demam, sehingga pada saat itu Ruqayyah stres dan Ruqayyah pun akhirnya meninggal dunia juga di Madinah. Maka Rasulullah mengetahui hal itu, Rasulullah menikahkan dengan adiknya, ya, adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum. Namun tidak lama kemudian Ummu Kulsum pun meninggal dunia. Maka Utsman ibnu Affan dijuluki sebagai sahabat Dzun Nurain. Artinya tidak ada seorang sahabat yang dinikahi oleh anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 sekaligus. Ya, nah, ini kuis lagi ini, biar habis ya. Ya, sebutkan doa yang dipanjatkan Nabi tatkala perang Badar, pakai bahasa Indonesia saja. Nih hadiahnya parfum. Nah, bisa, Mas. Bukan 212 bukan ya. Perang Badar tapi. Masya Allah. Allahumma intuhlik hadhil isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, seandainya Engkau hancurkan kelompok kami umat Islam, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Apa nih, masih ada terjemahkan ayat ini. Enggak usah ya, berat. Ya, kita lanjutkan dikit lah, 3 menit. Kemudian kejadian yang terakhir kita ringkas saja adalah turunnya haditsul ifki. Ya, apa yang dimaksud haditsul ifki? Siapa yang tahu? Ada hadiahnya. Hadatsatul ifki. Siapa yang tahu? Adalah berita dusta yang terjadi kepada siapa? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Ya, Aisyah pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah, masih ada 3 nih. Ya, nggak usah lah. Sebutkan 3 kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Siapa yang bisa? Yang lain. 3 kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ya sudah, ambil. Kepepet ini oleh. Enggak ada. Ya. Ayat Al-Quran turun, ayat Al-Quran turun berapa fase? Al-Quran turun berapa fase? Nah, berapa fase? Sebutkan aja namanya. Nah. Ya, udah habis. Ya sudah. Ya, billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya.